Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tak ingin Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor disebut sebagai penyebab melemahnya kinerja industri tekstil nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI, Mendak memastikan bahwa aturan pertimbangan teknis untuk komoditas tekstil dan produk tekstil masih tetap ada. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tak ingin Permendak nomor 8 2024 tentang kebijakan dan pengatur impor disebut sebagai penyebab melemahnya kinerja industri tekstil yang berdampak terhadap maraknya pemutusan hubungan kerja pekerja. Zulhas mengungkapkan bahwa aturan pertimbangan teknis untuk komoditas tekstil dan produk tekstil masih tercantum dalam Permendak nomor 8 tahun 2024. Dan yang ketiga, Pak, itu kalau tekstil masih pertek, Pak. Jadi kalau tekstil kita tutup, jangan disalahkan Permendak 8, belum tentu. Karena TPT itu masih ada pertimbangan teknis dari produsen, nggak dihapus, termasuk baja. Itu salah satu yang masih bertahan, nggak dirubah dalam Permendak 08. Hah? TPT. Izin pimpinan. Jadi untuk TPT, tekstil produk tekstil masih ada pertek. Masih pertek, jadi besi baja, TPT masih, Pak. Jadi kalau tutup jangan salah gitu. Karena begini, Pak, kadang-kadang kita juga semangat tinggi untuk melindungi kita, tapi kadang-kadang memang teknologi kan nggak bisa kita lawan juga. Adapun sebelumnya pelaku usaha ramai-ramai menolak peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku sejak 17 Mei 2024. Ikatan Pengusaha Konveksi menilai Permendak tersebut mempermudah arus masuk produk jadi impor ke Indonesia. Sehingga hal tersebut pada akhirnya membuat industri konveksi mengalami penurunan permintaan. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini akan kita ulas terkait dengan badai PHK di industri tekstil Indonesia. Di mana tadi sudah disebutkan, Mendak menginginkan agar Permendak nomor 8 tahun 2024 ini tidak dijadikan kambing hitam terkait dengan banyaknya atau masifnya PHK di industri tekstil Indonesia. Sementara itu pemirsa, Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API dengan tegas menyayangkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Di mana peraturan ini dinilai oleh asosiasi lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri tekstil dan produk tekstil domestik. Ya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Danang Girindra Wardana mengatakan, Permendak 8 tahun 2024 ini akan membuat Indonesia tenggelam karena kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi. Sebelumnya importasi kategori produk garmen dan tekstil atau dikenal sebagai finished product dikontrol oleh regulasi dari Kementerian Perindustrian yakni melalui Permen Perin nomor 5 tahun 2024. Dengan demikian barang tekstil dan produk tekstil yang masuk bisa disesuaikan dengan kemampuan produksi dalam negeri dan hal ini sudah dipatuhi oleh industri tekstil. Ia pun menilai produk Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 seolah menempatkan Kemendak lebih superior daripada Kemenperin karena sewenang-wenang ini menghilangkan kewenangan dari Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri. Sementara itu pemirsa, sebelumnya Kementerian Perindustrian ini ternyata telah mengungkapkan bahwa ada keluhan dari industri tekstil yang mengkhawatirkan serbuan barang-barang impor. Seperti apa sebetulnya kekhawatiran dari pelaku industri tekstil? Berikut kita simak informasinya. Kementerian Perindustrian mengaku mendapatkan keluhan dari para pelaku industri tekstil dan produk tekstil terkait relaksasi aturan impor. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, para pelaku industri tekstil dan pakaian jadi menyatakan kekhawatiran dengan adanya relaksasi aturan pelanggaran dan atau pembatasan terhadap barang-barang impor yang serupa dengan barang-barang sejenis yang sudah diproduksi di dalam negeri. Sebagaimana diketahui saat ini pemerintah memberlakukan relaksasi impor dengan merevisi peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan persyaratan impor menjadi Permendak nomor 8 tahun 2024. Meski demikian, Kementerian Perindustrian menyatakan performa industri tekstil dan produk tekstil saat ini berada pada level ekspansi dan menunjukkan pertumbuhan positif.
Kementerian Perindustrian merujuk data Badan Pusat Statistik di mana subsektor industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 2,64% year on year pada triwulan 1 2024. Sementara itu pada periode yang sama, permintaan luar negeri untuk produk tekstil dan pakaian jadi juga mengalami peningkatan volume, yaitu sebesar 7,34% year on year untuk produk tekstil dan 3,08% year on year untuk pakaian jadi. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih seputar badai di industri tekstil nasional, pemirsa, di mana Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia atau IKATSI meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan Asosiasi Industri Tekstil untuk membahas aturan relaksasi impor, di mana aturan tersebut tertuang dalam Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan impor. Ya, Ketua Umum IKATSI Muhammad Sobirin ini mengatakan regulasi tersebut dapat mengakibatkan penurunan daya saing yang akan berdampak pada turunnya produksi dan kualitas produk tekstil Indonesia. Ia mengatakan penurunan permintaan bahan baku lokal, peningkatan biaya produksi, serta ketidakpastian regulasi menjadi beberapa dampak yang dirasakan langsung oleh para pelaku industri. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM terpaksa mengurangi kapasitas produksi, bahkan menghentikan operasionalnya. IKATSI juga mengungkapkan bahwa Permendak nomor 8 tahun 2024 mencerminkan ketidakselarasan kebijakan dengan upaya revitalisasi dan peningkatan daya saing industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. IKATSI pun menilai Permendak ini juga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri manufaktur tekstil besar dan juga UMKM. Adapun sebelumnya, pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan lagi merevisi Permendak nomor 8 2024 tentang kebijakan impor, karena Mendak menyebut Permendak ini juga sudah melakukan revisi sebanyak 3 kali sebelumnya. Sementara itu, pemirsa, badai industri tekstil nasional juga diwarnai dengan masifnya PHK atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pelaku industri. Lantas berapa banyak pekerja yang terkena PHK? Berikut kita simak informasinya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi mengatakan ribuan pekerja di industri tekstil yang terkena PHK belum mendapatkan hak pesangon dari perusahaan. Adapun selama periode Januari hingga Juni 2024 tercatat sekitar 13.800 pekerja di industri tekstil terkena pemutusan hubungan kerja. Adapun selama periode Januari hingga Juni 2024 sejumlah perusahaan tekstil tutup dan melakukan efisiensi. Di antaranya PT S Dupantex, PT Kusuma Hadi Santosa, PT Kusuma Putra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT SAI Apparel di Jawa Tengah. Kemudian PT Alanatex dan PT Pulumas di Jawa Barat. Selain itu PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex, dan PT Johartex yang juga tercatat melakukan PHK terhadap ratusan pekerja. Terkait masifnya PHK di industri tekstil, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi mengatakan ribuan pekerja yang belum mendapatkan hak pesangon mengalami beberapa kendala, seperti perusahaan sudah tidak memiliki dana dan beberapa di antaranya masih melakukan negosiasi. Adapun sebelumnya KSPN menyatakan maraknya PHK di industri tekstil disebabkan permintaan ekspor yang menurun dan pasar lokal yang tengah dibanjiri produk impor dengan harga yang lebih murah. KSPN juga menyebut perdagangan produk tekstil di marketplace juga didominasi barang-barang impor sehingga produk lokal tidak laku di pasar domestik. Tim Liputan IDX Channel. Ya, ini menjadi salah satu bukti dari adanya badai di industri tekstil nasional yang ditandai dengan masifnya PHK yang bahkan menyentuh angka ribuan pekerja yang harus mengalami PHK sejak awal tahun 2024 hingga Juni 2024. Ya, sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah ini juga turut merespons soal penutupan sejumlah perusahaan tekstil pada awal 2024. Penutupan sejumlah perusahaan tekstil sejak awal 2024 ini berdampak terhadap 13.800 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan PHK ini biasanya adalah pilihan terakhir yang dilakukan oleh perusahaan. Menaker pun mendorong perusahaan untuk mengedepankan dialog sebelum akhirnya terpaksa melakukan PHK. Dan apabila perusahaan terpaksa melakukan PHK, maka perusahaan
wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mana tadi sudah disebutkan oleh KSPN begitu ya, ini masih cukup banyak perusahaan-perusahaan yang belum bisa untuk melaksanakan kewajiban kepada para pekerja, yakni pemberian pesangon, dan ini tentunya mencakup ribuan pekerja. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, KSPN sendiri sudah mengungkapkan datanya di mana 13.800 pekerja ini di industri tekstil dan juga produk tekstil Indonesia terkena PHK sejak awal 2024. Di mana hal tersebut disebabkan lantaran permintaan ekspor yang menurun dan pasar lokal yang disebut tengah dibanjiri produk impor dengan harga yang lebih murah. Ya tentunya ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan bahwa industri tekstil sejatinya merupakan salah satu dari pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tingkat kontribusi yang sebagaimana kita ketahui ini juga masih cukup ekspansif sebagaimana data yang dikemukakan oleh Kemenperin dan juga Badan Pusat Statistik ataupun BPS pada triwulan 1 2024 sehingga hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah untuk bisa kemudian menjaga industri tekstil nasional agar tetap berdaya tahan dan juga resilient meskipun tak bisa dihindari tadi PHK yang sudah diambil oleh sejumlah perusahaan sehingga memang berbagai lini harus diperhatikan, berbagai lini harus dibenahi sehingga akhirnya industri tekstil masih tetap berdaya tahan dan juga berdaya saing di tengah gempuran produk-produk impor yang memang sepertinya sudah tak bisa terbendung lagi.